keterangan dari 4 menteri, menurut saya sih tidak ada masalah ya dari pembagian bansos misalnya di situ. Menurut saya tidak masalah. Kita kembalikan lagi ke apa? Yaitu pencalonan Gibran. Menurut saya pencalonan Gibran yang kurang etik, menurut saya seperti itu. Apalagi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi itu memang harus ya setidaknya dibatalkan lah atau mendiskualifikasi, karena di situ akan mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Menurut saya ya seperti itu. Dimulai dari MK ya diakhiri oleh MK. Menurut saya itu wah, kalau mendengar berita ini ya, pasti kita langsung berpikir negatif ya. Apalagi kalau tidak menyaksikan atau mendengar keterangan pada saat 4 menteri Presiden Joko Widodo di sidang MK. Nah, di sini Menko Airlangga dan Menteri Sri Mulyani menghadap Jokowi usai sidang di MK. Lapor apa? Nah, kira-kira lapor apa? Lapor yaitu keterangan pada saat di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya, pasti semuanya berpikiran seperti itu. Ada apa setelah sidang MK di situ? Bahkan Airlangga dan Menteri Sri Mulyani menghadap Presiden Joko Widodo. Ya, kalau menurut saya sih ini kan ya menteri dari Presiden Joko Widodo, apalagi juga bendahara negara, apalagi juga Menko Airlangga di sini. Pasti di sini sangat dibutuhkan lah keterangannya oleh Presiden Joko Widodo. Keterangan apa? Ya, keterangan tentang anggaran, keterangan tentang perekonomian dan lain sebagainya. Karena juga di sini adalah pembantu dari Presiden Joko Widodo. Pasti juga pertemuan antara kedua menteri ini menurut saya sangat penting dan sangat diperlukan setiap harinya. Jadi menurut saya kalau mendengar berita ini sih tidak apa-apa ya. Apalagi kalau kita melihat keterangan atau mendengar keterangan pada saat di sidang MK. Menurut saya juga ya hampir sama lah dari pemberitaan selama ini. Yaitu bahkan semuanya juga sudah jelas ya. Yaitu untuk bansos pada waktu lalu yang dibagi-bagikan Presiden Joko Widodo saat kunker misalnya, di situ juga sudah jelas yaitu bansos dari dana operasional Presiden. Menurut saya itu sangat penting sekali, dan menurut saya ini adalah fakta-fakta baru yang terpecahkan di sidang MK. Bahkan dana operasional dari Presiden itu ternyata diberikan lah, setidaknya diberikan oleh warga, yaitu dalam bentuk beras 10 kg dan bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, dari sini bahkan juga dari komentar-komentarnya ya sangat bau sekali. Putusan nasabah ingkrah Pak Jokowi bagaimana nasibnya, sama-sama putusan, bedanya yang satu MK, yang lain MA. Di sini lapor gentong babi sesuai arahan. Bingung pada Lulut sama si Jokowi, modelnya aja kena angin rubuh tuh badannya. Di sini dari Jose Rizal, para menteri yang menghadap MK ternyata sudah dikondisikan Jokowi. Ya, di sini memang komentarnya mengarah seperti itu. Apalagi juga setelah sidang MK, di situ Menko Airlangga dan Menteri Sri Mulyani ya setidaknya menghadap ke Pak Jokowi. Di situ ada apa? Wah, pertanyaannya ada apa? Padahal menurut saya juga biasa-biasa saja sih. Di sini dari Budianto, mengapa kok jadi tersandra? Keinget aja dengan almarhum Harmoko, Aras, petunjuk Bapak Presiden, harga cabai rawit. Ah, sudahlah, semua sudah disandra Godfather Mafia. Nah, dari sini saya juga penasaran lah. Daripada kita membahas yang lain-lain, lebih baik kita langsung lihat beritanya ya. Di sini dari Kompas TV, yaitu Menko Airlangga dan Menkyu Sri Mulyani menghadap Jokowi usai sidang di MK. Lapor apa? Nah, di sini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadap Presiden pada Jumat 5 April. Jadi setelah sidang MK di situ, yaitu sorenya itu langsung menghadap Presiden Joko Widodo. Wah, pasti juga urgent ya menurut saya di sini. Usai keduanya memberikan keterangan di MK soal pengadaan bansos di masa Pilpres. Usai bertemu Presiden, Airlangga mengaku Presiden ingin melihat jalannya
hanya sidang melalui YouTube. Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis sempat meminta agar Presiden Jokowi bisa dihadirkan ke sidang MK. Namun kemarin, 5 April, usai 4 menteri hadir di MK, Todung minta agar kehadiran Presiden tak perlu dipaksakan lagi. Menurut Todung, 4 menteri yang hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilu sudah merupakan representasi Presiden Jokowi. Todung juga mengaku sependapat dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang merasa kurang elok jika menghadirkan Jokowi sebagai kepala negara untuk hadir di MK. Nah, kalau menurut saya sih 4 menteri dihadirkan di sidang MK menurut saya sangat luar biasa sekali. Menurut saya sungguh di luar dugaan ya. 4 menteri di sini bahkan juga hadir di persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan itu bahkan juga mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Nah, kalau dari sini saja, dari keterangan dari 4 menteri, menurut saya sih tidak ada masalah ya. Dari pembagian bansos misalnya di situ, menurut saya tidak masalah. Kita kembalikan lagi ke apa? Yaitu pencalonan Gibran. Menurut saya pencalonan Gibran yang kurang etik, menurut saya seperti itu. Apalagi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi itu memang harus ya setidaknya dibatalkan lah atau mendiskualifikasi, karena di situ akan mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Menurut saya ya seperti itu. Dimulai dari MK ya diakhiri oleh MK. Menurut saya itu poin yang paling penting menurut saya saat ini untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau di sini ada pemberitaan ya yang seperti ini, menurut saya biasa-biasa saja. Apalagi juga 4 menteri di sini juga membantu Presiden Joko Widodo, dan 2 menteri yang menghadap Presiden Joko Widodo setelah sidang MK, setelah memberikan keterangan-keterangan dalam sidang MK, menurut saya juga menteri-menteri ya yang berperan paling penting lah, yaitu di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan di sini juga Presiden Joko Widodo melihat terus loh atau mengawal jalannya sidang melalui YouTube di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya juga seperti apa ya. Di sini dari Begandul, semua sudah disandra Godfather, mission uncompleted my lord, rezim KKN ya dan lain sebagainya. Di sini dari Papa Zola lapor kalau mereka sudah memberi kesaksian sesuai arahan Joko. Airlangga akui dapat arahan Presiden Jokowi sebelum hadiri sidang sengketa Pilpres. Wow, masa sih? Menko Airlangga dan Menkyu Sri Mulyani menghadap Jokowi usai sidang di MK, lapor apa? Ya ini kan menanggapi berita yang tadi ya. Tetapi menurut saya sih pada waktu lalu itu memang ada arahan dari Presiden Joko Widodo. Arahannya yaitu untuk datang ke sidang MK. Menurut saya di situ. Tetapi juga apa yang disampaikan Airlangga ya menurut saya dari pemberitaan-pemberitaan sebelumnya itu memang ya ada. Menurut saya seperti contoh pada saat kunjungan di Jawa Tengah. Kenapa di Jawa Tengah rutin dikunjungi Presiden Joko Widodo dan membagikan bansos misalnya. Di situ juga Presiden Joko Widodo kunker ya banyak proyek-proyek strategis nasional yang akan diresmikan dan lain sebagainya. Ya, tetapi menurut saya itu bukan poin yang penting ya. Menurut saya poin yang penting itu bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi yang pada waktu lalu setidaknya ya masyarakat kurang srek lah dengan putusan MK yang setidaknya meloloskan ya Gibran yang belum cukup umur dengan pernah menjadi kepala daerah dan lain-lain, akhirnya bisa mendaftarkan tidaknya menjadi cawapres. Menurut saya itu poin yang penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau Presiden Joko Widodo bagi-bagi bansos, menurut saya itu hal yang biasa lah menurut saya. Pada zaman SBY di situ juga ya pada Pilpres juga membagi-bagikan bantuan langsung tunai, gencar-gencaran. Tetapi ya Anda tahu sendirilah, memang elektabilitas Jokowi saat ini memang sangat tinggi-tingginya, yaitu ya mencapai 82%, yaitu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo. Jadi memang itu tidak bisa dipungkiri lah kalau masyarakat di situ ya setidaknya melihat Gibran itu ya melihat sosok dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya itu yang paling penting, yaitu Prabowo dan Gibran di sini tidaknya dipilih oleh masyarakat. Tetapi kalau dengan putusan MK yang pada waktu lalu, menurut saya itu saja seharusnya yang dibahas, bukan yang lain-lain. Ya, tapi apapun itulah untuk Presiden dan Wakil Presiden mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.